Bab 90. Tersesat sampai daratan barat, benua barat. Lang Zai yang akan menyerang tiba-tiba berhenti, saat mendengar sebuah suara telepati dari Bai An. Saudara Lang, nanti saja lanjutkan pertarungan kalian, kita akan kembali lebih dulu. Karena Pixiu, Huang Feng dan yang lainnya telah selesai berkultivasi. Begitu juga dengan Hei Long dan yang lainnya. Lang Zai mengangguk dan melihat mereka bertiga yang kini terlihat bingung. Ayo kembali, Tuan Muda menyuruh kita kembali karena yang lain sudah selesai berkultivasi. Lang Zai langsung memberitahu Bai Luan dan Chen Tian. Mereka berdua mengangguk patuh. Karena mereka berdua yakin jika ada masalah serius yang akan dibahas nantinya. Lang Zai kini melirik Yun Si yang terlihat bingung, namun tidak banyak bicara. Ia langsung melesat ke tempat di mana Bai An berada, diikuti oleh Chen Tian dan Bai Luan. Yun Si juga mengikuti mereka paling belakang. Kini Bai An sudah berkumpul bersama Lang Zai, Chen Tian, Bai Luan, Xiao Litan, Xiao Yi dan Yun Si. Bai An sedang melihat Yun Si lalu berkata, "Kamu ikut saja dulu, nanti setelah sampai di sana, kau akan mendapat kejutan yang luar biasa." Ucap Bai An senyum misterius. Yun Si langsung agak curiga, namun saat mengingat kejadian barusan. Jika mereka mau membunuhnya, maka, mereka dengan mudah membunuh dirinya tanpa mengajaknya ke suatu tempat. Cukup lama Yun Si berpikir, ia lalu mengangkat kepalanya. "Baik, aku akan ikut dengan kalian." Tapi, ucap Yun Si agak ragu. Lang Zai yang mendengar itu cukup geram, namun ia tetap diam. Sedangkan untuk Bai Luan dan Chen Tian heran. Xiao Litan dan Xiao Yi hanya diam saja, walau ia mengenal sifat Yun Si, namun ia tidak terlalu mengenalnya lebih dalam. Bai An yang seakan mengerti maksud ucapan Yun Si, menjawab, "Kau tenang saja, nanti kau akan mendapat jawaban yang kau inginkan tadi. Malah tanpa kau meminta bantuan sekalipun, dendammu akan terbalaskan. Kau lihat saja kejutannya nanti." Bai An tersenyum misterius, ia tidak ingin mengatakan semuanya kepada Yun Si. Yun Si yang lama-kelamaan kesal dengan sikap Bai An yang dengan setengah-setengah memberikan jawaban. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Baiklah," jawab Yun Si mengangguk. Setelah Yun Si mengangguk, Bai An melihat yang lain kini mengangguk. "Ayo kita berangkat sekarang, sebelum malam tiba," ucap Bai An. Bai An langsung melesat lebih dulu dengan mengikuti kecepatan Xiao Yi, lalu menyusul Bai Luan, Chen Tian bersama Xiao Yi, Yun Si, Xiao Litan bersama Lang Zai paling belakang. Matahari kini terlihat telah terbenam secara perlahan-lahan. Bai An dan yang lainnya tetap melesat dengan berlari santai, jalan terlihat sepi, saat ini mereka berada di desa cukup terpencil, jauh dari kota. "Tian Gege, apakah kita akan menginap di desa ini? Desa ini terlihat seram, padahal matahari baru saja terbenam. Namun para penduduk tidak ada yang keluar," bisik Xiao Yi kepada Chen Tian. Walaupun Xiao Yi berbisik, tapi semua orang dapat mendengarnya, karena ketajaman pendengaran mereka didukung dengan tingkat kultivasi mereka yang cukup tinggi. Bai An langsung berhenti berlari, menyusul yang lainnya saat melihat Bai An berhenti. Kini mereka telah berada di tengah-tengah desa, Bai An yang menyadari ada yang salah langsung mengedarkan spiritualnya. Ia melihat banyak penduduk desa yang bersembunyi dengan ketakutan dan saling peluk dengan keluarga mereka masing-masing. "Apa yang terjadi?" gumam Bai An bingung. Melihat kebingungan Bai An, Lang Zai langsung ikut mengedarkan spiritualnya dan melihat, banyak sekali penduduk desa yang sembunyi dengan ketakutan. "Mereka semua setengah iblis, setengah manusia," ucap Lang Zai, yang mana membuat semua orang tersendak kaget saat mendengar ucapan Lang Zai. Kecuali Bai An, karena ia yang pertama tahu, dan itulah yang membuatnya bingung. Mengapa ada manusia setengah iblis tinggal di sini? Bai An langsung melirik Xiao Litan, untuk meminta penjelasan. Melihat dirinya yang ditatap, Xiao Litan juga bingung mau menjawab apa, karena ia juga tidak tahu desa ini dan ia hanya mengikuti Bai An yang paling depan. "Ini sepertinya bukan wilayah Kekaisaran Timur, kita berada di benua barat daratan barat," ujar Yun Si mengutarakan pendapatnya. Mendengar itu, Bai Luan langsung terbang ke atas, setelah beberapa detik melayang. Bai Luan turun ke bawah dan langsung menuju ke arah Bai An. "Guru, apa yang diucapkan Nona Yi benar, kita saat ini rupanya berada di wilayah barat tempat para iblis tinggal," ucap Bai Luan. Mendengar itu, Chen Tian langsung berkata, "Aku lupa, Aner kamu kan tidak terlalu tahu jalan, terus mengapa tadi kamu memimpin jalan?"
Bai An yang mendengar itu tersenyum kecut, apa yang diucapkan Chen Tian itu benar, karena dari kecil ia tidak pernah keluar dari desa Mawar Hijau dulu, dan baru-baru inilah dia keluar mengembara. Lang Zai langsung menyambut, ini bukan salah Tuan Muda, tapi salah kita juga, jika kita tahu Tuan Muda tidak terlalu hafal jalan, dan menyadari jika kita salah arah. Sebenarnya kita tinggal beritahu Tuan Muda, tapi kita hanya mengikuti saja. Semua orang langsung sadar, apa yang diucapkan Lang Zai tadi ada benarnya juga. Baiklah, berhenti terlalu banyak berpikir. Lebih baik kita bertanya saja kepada para penduduk di sini. Mengapa mereka terlihat ketakutan saat melihat kita? Ucap Bai An langsung menyadarkan lamunan mereka semua. Baru saja Bai An akan berjalan ke salah satu rumah penduduk. Ia langsung dihentikan oleh Yunsi. Tunggu, ucap Yunsi. Bai An langsung membalikan badannya lalu melihat Yunsi. Ada apa? Tanya Bai An langsung. Ini hanya pemikiranku saja, mungkin mereka takut melihat kita, karena kita manusia sering sekali membunuh para iblis dan memburu mereka. Karena kebanyakan manusia sering sekali memburu mereka akibat membenci para iblis. Yunsi langsung mengutarakan pendapatnya. Mendengar itu Bai An dan yang lainnya mengangguk. Bai An sadar jika manusia membenci para iblis karena keangkuhan para iblis yang menilai dirinya tinggi dan suka merendahkan manusia. Terus, apa yang akan kita lakukan? Chen Tian langsung bertanya, karena ia tahu ini tidak mudah. Aku mengenal Raja Iblis, dulu saat aku masih muda, Raja Iblis pernah datang ke hutan kegelapan untuk meminta izin membuat pemukiman di sana. Namun senior Senbai yang jarang keluar dari Gao, tiba-tiba keluar menghampiri Raja Iblis tersebut. Entah apa yang mereka bicarakan sehingga Raja Iblis langsung pergi dan membuat kerajaannya di sini, ujar Lang Zai memberitahu Bai An dan yang lainnya. Bai An agak kaget saat mendengar jika Lang Zai tahu Raja Iblis ini, terlebih lagi ia pernah bicara dengan Senbai. Yang berarti Raja Iblis ini cukup baik dan tahu sopan santun menurutnya. Siapa namanya, Saudara Lang? Tanya Bai An penasaran. Kalau tidak salah, namanya Raja Iblis Mo Sen. Jawab Lang Zai. Bai An mengangguk, ia berniat ingin menemui Raja Iblis tersebut, karena ia merasa Raja Iblis tersebut mengenal gurunya, Senbai. Kita akan menginap di hutan saja, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Bai An langsung melesat lebih dulu, lalu diikuti Bai Luan, Chen Tian dan yang lain langsung keluar dari desa menuju ke arah hutan. Untuk Bai An dan teman-temannya yang mengetahui asli dunia ini, mereka menyebutnya benua rendah, terbagi menjadi daratan. Untuk orang yang belum tahu, mereka menyebutnya dunia rendah, terbagi menjadi benua, bersambung.